Oke, pemirsa, teman-teman Bekasi Media ya. Juga saya sapa dulu nih. Ketemu lagi di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 bersama saya Denis yang akan memandu program Calegpedia. Bagaimana masyarakat Kota Bekasi bisa mengenal lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail, bahkan nanti ada interaksi ya, sehingga atau pemirsa hari ini mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Hari ini kita kedatangan tamu kita dari Partai Golkar. Bang, fungsionaris Bang? Iya, Fungsionaris ya. Partai Golkar. Dia adalah caleg Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Nomor berapa Bang? Nomor Partai Golkar belum dapat nomor. Oh, Partai Golkar, sorry, belum dapat nomor. Tapi nomor jadil insya Allah. Insya Allah. Kita ketemu dengan Bang Haji Zainul Miftah hari ini ya. Ya mungkin masyarakat Kota Bekasi nggak aneh lagi ya. Seringkali melihat di sosial media, kemudian juga di dunia digital lah ya. Bahkan di komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi. Kita akan mencoba menggali lebih lanjut, lebih dalam bagaimana profiling beliau sebagai caleg, dan nanti juga apa sih yang menyebabkan Bang Haji ini turun gunung ya ke partai politik sehingga ingin mencalekkan sebagai calon legislatif untuk 2024 di Jawa Barat nanti. Baik, langsung aja ya teman-teman, kita langsung tanyakan kepada Bang Haji bagaimana profil singkatnya tentang beliau, sejarahnya, silsilahnya. Silakan Bang Haji. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sampurasun. Rampes bersama saya. Salam kenal, nama Haji Zainul Miftah, biasa dipanggil Bang Zen atau HZM. HZM Bang. Jadi sedikit saya membuka memperkenalkan lebih spesifik. Saya kelahiran di Kota Bekasi. Asli Bekasi, Putra Bekasi beliau. Asli Bekasi, hari-hari saya dipendem di Kota Bekasi. Hari-harinya di tanah Kota Bekasi nih. Dipendem Kota Bekasi, dan saya lahir di Rumah Sakit Sudibyo. Oh. Jadi saya di Bekasi, saya tinggal pertama di Pasar Baru. Oh, Pasar Baru. Jadi Pasar Baru itu proyek ya? Proyek. Di Pasar Baru ada Plaza Borobudur itu ya. Oh ya, sebelum yang sekarang Klot ya? Iya, itu dulu sebelahnya itu rumah kakek saya. Artinya di Danamon itu rumah. Di belakang itu ada empang, ada bulak, ada pohon-pohon kelapa dan sebagainya. Disitulah hari-hari saya dipendam. Jadi saya asli orang Bekasi, saya anak dari keluarga Bekasi. Saya punya orang tua Jati Bening, Bang. Jati Bening ya? Iya, Jati Bening. Saya punya kakek itu ya Pasar Baru tadi itu. Kakek saya itu seorang polisi, Bang. Haji Entang Suparman. Haji Entang Suparman. Saya punya kakek teman-teman pada kenal ya? Punya kakek Haji Entang Suparman, beliau polisi, beliau juga tuan tanah, dan beliau memang orang campuran Bekasi dan Garut. Kalau saya punya bapak ini orang Bekasi Jati Bening, Bang. Yeah. Saya punya bapak orang Bekasi Jati Bening, saya punya kakek dari bapak guru besar. Guru besar ya? Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad, kakenda saya, dan nenek saya Ibu Hajah Hasanah, guru besar juga. Jadi kenapa saya coba ingin ikut serta berpolitik atau bersinergi lah, artinya basic saya lulusan IAIN, Bang. IAIN ya? IAIN Ciputat, saya lulusan di IAIN Ciputat, lalu saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Bank Mandiri. Tahun 2016 akhir 2017 saya diperintahkan oleh saya punya senior untuk
jangan mengayakan diri sendiri bro, kalau gitu. Kaya itu untuk masyarakat dan sekitarnya. Oh, lebih bermanfaat ya. Nah, bermanfaat informasi. 2017, saya mengikuti pesta demokrasi di 2019 kemarin itu. Tahun kemarin lalu ya. Tahun lalu itu saya masuk untuk pencalekan DPR RI. Alhamdulillah belum Allah izinkan dan akhirnya hari ini saya turun grade untuk pencalonan ke 2024 untuk Provinsi Jawa Barat, Pak. Insya Allah. Nah, kenapa saya ingin sekali untuk terjun, artinya orang bicara, bro, habis lu uang banyak untuk nyalonin begini-begini gitu kan. Ya, bagi saya, habisnya uang banyak saya ini, saya tidak menargetkan untuk meminjam atau meminta atau mensponsori orang-orang, tapi saya pribadi dengan amunisi saya pribadi, logistik pribadi untuk memberi dan meyakinkan kepada masyarakat atau hak pilih agar bisa berfungsi. Artinya aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya di Kota Bekasi dan Kota Depok bisa berfungsi dan bisa bermanfaat untuk beliau. Nah, kenapa saya bilang logistik sendiri? Ya artinya saya nggak punya target yang lebih spesifik. Artinya target lebih spesifik ya saya berbuat untuk kembali lagi ke masyarakat. Lain halnya orang yang mempunyai sponsor dan lain sebagainya. Jadi target dia harus mengembalikan. Untuk berkorban bagaimana menciptakan. Nah itulah akhirnya yang akan terjadi, mohon maaf sekali, yang akan terjadi menjadi ya salah satu sasaran yang mohon maaf 3 huruf yang akan menjemputnya kan begitu. Tapi kalau misalkan saya coba berbuat, ini hak saya ya hak saya. Tapi kembali lagi kalau bukan hak saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Poinnya seperti itu. Dan saya yakin untuk 2024 ke depan, saya mohon kepada masyarakat dan kaum milenial atau kaum muda semua agar jangan sampai disalahkan untuk memilih sasaran dan bacalek orang yang dituju. Karena kenapa? Kalau salah memilih, menyesalnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu analisa saya. Artinya saya memohon kepada teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan agar fokus untuk memilih dan melihat sosok orang yang akan menjadi perwakilan rakyat, khususnya di provinsi. Pada umumnya ya DPR RI dan DPRD kota. Kasih Depok ya. Artinya jangan beli kucing dalam karung Bang ya. Harus tahu bobotnya, bebetnya, bibitnya seperti itu Bang ya. Itu betul. Menarik ya teman-teman. Bang Haji ini pernah berkontestasi di 2019 dan kini beliau mencoba bertarung lagi ya di 2024 nanti. Artinya apa? Beliau masih punya optimisme yang tinggi gitu kan. Tadi beliau katakan bahwa semua berawal dari logistik yang dia miliki. Jangan sampai orang ingin maju ke ke parlemen ya, tapi punya sangkutan-sangkutan ya, yang nantinya itu akan jadi pekerjaan baru ya, nggak fokus gitu kan. Nah, oke, lebih lanjut kita akan bertanya soal bagaimana Abang melihat kaum muda saat ini dan mereka kebutuhan mereka itu apa sih sejauh Abang selama ini melihat memantau di lapangan? Kalau saya memantau dan langsung terjun ke lapangan, melihat kurangnya pendekatan persuasif, Pak. Artinya anak muda sekarang itu benar-benar aktif dan produktif sekali. Ketika kita tidak ada pendekatan yang persuasif, bagi beliau ya cuek-cuek aja. Dalam pesta demokrasi politik ini ya cuek-cuek aja. Tapi kalau kita arahkan dengan skema misalkan para pemuda-pemuda yang punya kreatif, punya sinergi yang luar biasa, kita fungsikan. Misalkan saya sekarang sudah mulai sedikit-sedikit membuka UMKM seperti halnya ini. Di depan kita ini ada cucian mobil, cucian motor. Saya buka program itu untuk memperkerjakan. Memperdayakan pemuda-pemuda atau orang yang tidak lanjut sekolah agar dia bisa menciptakan rezeki yang normal dan tidak bermacam-macam. Poinnya seperti itu. Karena pergaulan anak muda sekarang, Bang, luar biasa sekali. Artinya sekarang itu tidak bisa anak muda sekarang itu didoktrin.
Jadi kalau dulu zaman saya ini masih kecil, kita didoktrin aja udah ketakutan bang. Iya. Oh, kita diingetin misalkan sama kakak saya, awas hati-hati nanti babe marah, lu pasti dianuin. Nah, kita udah takut bang, berbuat. Kalau sekarang gitu nggak takut bang anak. Beda ya. Iya anak sekarang itu. Kenapa saya bisa bicara begini? Saya merasakan, karena anak saya sudah ada yang SMA, Oh iya. ada yang sudah kuliah. Jadi saya merasa ketika saya keras, dia akan mental. Tapi pendekatannya beda bang. Pendekatan persuasif. Okay. Nah, kamu jangan seperti ini. Nanti mami akan marah dan lain sebagainya. Itu dia akan lulu bang. Akan oh ya pi, ya mi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa pemuda-pemuda sekarang itu memang luar biasa bang. Mungkin makin kemari itu bang, makanannya macam-macam kan, super ekstra gitu kan. Ya mungkin makin oke gitu kan. Kalau dulu kan kita kebanyakan makanan dadaunan, makanan yang herbal itu kan. Natural. Nah, seperti itu. Kalau bagi saya gitu kan. Tapi pesan dari saya, ya anak-anak muda sekarang yang luar biasa, ayo mari kita satukan sinergitas kita untuk artinya berpolitik itu tidak kasar, tidak apa ya yang dipikirkan anak muda. Oh, berpolitik itu begini. Oh, kalau sudah kita kasih arahan, bagi saya beliau mengerti, karena saya langsung terjun pernah di salah satu di lingkungan di utara. Saya langsung terjun ke lingkungan itu yang dominannya anak-anak kolong. Okay. Ya artinya dia anak-anak aparatur. Tapi ketika kita adakan pendekatan, dia akhirnya mengarahkan, oh iya benar ya Bang Haji, iya betul ya. Ya jadi benar-benar merasa dirangkul oleh kita, dan dia akhirnya merasa oh kalau begitu boleh juga Bang Haji ini. Nah, itu alhamdulillah. Ya artinya pendekatan saya nih khususnya saya lebih suka menyapa bang. Karena baik anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan adanya caleg nih, jangan saat ini dia menyapa dan merangkul, tapi dari jauh-jauh hari dia malas. Saat ini dia deket. Kenapa? Dengan kebutuhan kapasitas dia. Kalau dari jauh-jauh hari, saya ini sudah mulai dari jauh-jauh hari, mungkin abang sudah banyak melihat saya. Saya coba merangkul dari jauh-jauh hari, dari kegagalan saya yang kemarin. Insya Allah saya di 2024 ini insya Allah bisa atau dikasih kepercayaan oleh teman-teman masyarakat dengan kaum muda-mudinya untuk saya duduk di 2024 ke depan di provinsi itu. Insya Allah saya rasa saya yakin bisa. Bismillah. Berarti ada pelajaran banget bang ya. Ketika kemarin belum jadi, tapi sekarang sudah lebih dikenal ya. Insya Allah. Karena progresnya beliau turun ke lapangan, turun ke jalan, ketemu dengan anak muda dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sehingga akhirnya banyak dukungan dari kalangan anak muda gitu. Dan mungkin juga Bang Haji ini banyak mendapatkan serapan aspirasi anak muda ya. Apa sajakah bentuk aspirasi anak muda? Mungkin Bang Haji bisa berbagi pada kita ya. Silakan Bang. Jadi pernah anak muda nyampaikan ke saya, Bang Haji, tolong dong mengenai kita pengen aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Bekasi itu benar-benar ditindaklanjuti dan disikapi dengan cepat. Contohnya misalkan, kenapa beliau bisa seperti itu? Ya banyak halnya aktivitas misalkan kayak UMKM, terus aktivitas-aktivitas seperti kesehatan dan lain sebagainya. Anak muda sekarang misalkan Karang Taruna dan anak muda yang punya grup-grup atau geng gitu loh Bang. Itu kalau nggak kita sapa dan kita tidak dekati, beliau semaunya aja. Artinya nggak ada kreativitas dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya dapat sedikit bukannya sponsor ya, artinya dapat sedikit sinergi dengan teman-teman yang ada di salah satu wadah, dan insya Allah kedepannya saya akan memflot per wilayah untuk menginikan usaha Bang. Misalkan usaha kopi. Jadi kita ada semacam pelatihan training misalkan cara berbuat usaha kecil dengan modal yang sedikit, misalkan kayak ini kopi, kafe atau kayak warkop seperti itu. Jadi kedepannya saya dapat fasilitas dari apa itu namanya Bang yang samping gor itu
apa? Yang Service ya? Cepes. Nah iya, dari Cepes ya kita dapat slot itu untuk training usaha, terus untuk arahan-arahan lah kepada kaum muda ke depannya. Dan itu akan dimulai di bulan ini insya Allah. Oh gitu ya, Jadi, luar biasa. Jadi Bang Haji ini sudah mulai membangun apa namanya training ya, pelatihan untuk anak muda, terutama untuk usaha-usaha ya coffee shop begitu Bang ya, betul. atau rumah warung-warung kecil segala macam itu. Nanti dilatih, kemudian kerjasama ya dengan Service yang ada di Kota Bekasi. Ini menarik ya. Beliau belum jadi legislator, tapi sudah mulai membangun program-programnya di Kota Bekasi. Begitu Bang ya. Iya. Yang satu lagi yang paling menarik bagi beliau adalah dia mudah senyum dan lebih dahulu menyapa orang lain. Nah itu modal dia untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat ya. Baik Bang, selain dari program-program yang atau ide-ide gagasan yang Abang saya yang sudah berjalan Bang, saya punya mobil siaga. mobil siaga apa tuh Bang? Mobil siaga itu seperti halnya mobil ambulan Bang. Oke. Tapi fungsionalnya tidak hanya berbentuk ambulan. Di situ ada semua lengkap memang, ada oksigen dan lain sebagainya, medisnya pun Komplit lengkap, komplit. Jadi dia bisa untuk mengangkut orang sakit, bisa mengangkut juga jenazah, gitu kan. Dan multifungsi ya? Multifungsi saya buat. Artinya sampai saat ini, ya alhamdulillah kita sudah rutinitas dan sudah banyak yang selalu mobil kita itu, ya baik di Kota Bekasi maupun di Tercover sama itu? Tercover Bang. Masya Allah. Alhamdulillah tercover dan alhamdulillah kita tidak mengut biaya sama sekali Bang. Free? Saya fasilitaskan supirnya itu saya gaji tiap bulan. Oh, menarik nih. Supirnya digaji sama Bang langsung? Supirnya Bang saya Haji langsung. gaji, lalu ketika dia ada pemberangkatan misalkan dari RSUD ke RSUD Persahabatan. Ya, oke, Jakarta saya fasilitasi ongkos bensinnya dan lain sebagainya. Jadi semua dia merasa nikmat Bang. Jadi warga alhamdulillah juga banyak japri ke saya. Pak Haji, Bang Haji makasih ya. Puas alhamdulillah. Iya, jadi merasa puas. Artinya walaupun sudah ada ambulan di Kota Bekasi, Betul. dengan adanya saya punya mobil siaga ini alhamdulillah bisa memfasilitasi dan bisa berbuat terhadap masyarakat Kota Bekasi khususnya. Seperti itu Pak. Bang ada berapa unit Pak? Untuk sementara ini baru 2 Pak. Baru 2 ya? Baru 2. Depok? Ya, 1 Bekasi, Satu Bekasi, satu Depok. Jadi seperti itu. Wah, ini menyapa buat warga Depok. Jangan lupa nih, ada mobil siaganya Bang Haji. Bisa dilihat di mana Bang kalau Depok Bang? Oh, nanti ada nomor, semua ada nomornya Pak. Oh nanti ada. Jadi ada nomornya dan teman-teman di Depok pun sudah saya selalu kasihkan nomor Kontaknya ya. Nah, jadi dia langsung kontak ke yang bersangkutan, supirnya itu supirnya langsung jemput bola. Oke, Jadi berarti nggak tunggu lama-lama Bang. luar biasa ya. Untuk Bekasi juga ada. Di mana Bang? Bekasi mobil dia selalu standby di RSUD. Oh standby di Selalu RSUD. standby di RSUD Iya. Bang. Itu Bang sejak tahun berapa Bang? Ya itu dari tahun 2019 memang sudah ada. Oh dari sebelumnya. 2019 ya? Sama Saya sekarang sudah ya? ada. Tapi sekarang di permajaan, mobilnya saya pakai mobil Serena Bang. Oh gitu. Jadi mobilnya biar adem, dingin, sejuk gitu. Keren. Iya. Fasilitasnya ditambahin. Walaupun situasi politik sangat pemanas, Iya. tapi kita harus sejuk Bang, adem gitu ya. Luar biasa, kena banget nih katanya. Walaupun saat ini panas banget gitu ya, menjelang pemilu gitu. Tapi dia menciptakan mobil yang hangat, yang sejuk, yang mendamaikan gitu. Yang mendamaikan Bang. Boleh lagi Bang, selain itu Bang mungkin ada apa lagi? Ya saya sih hanya pesan Bang kepada semua warga Kota Bekasi dan Kota Depok. Ya. Pesan yang saya ingin sampaikan hanya singkat Bang, hanya 4 item. 4 item. Yang pertama, mengenallah sosok calon yang benar-benar untuk menjadi wakil rakyat. Kenali calegnya. Kenali caleg. Calonnya, oke. Kedua, jangan sampai setelah mengenali tidak benar-benar memperhatikan rakyatnya atau masyarakatnya. Harus peduli ya. Harus peduli. Peduli. Nah, ketika dia mengenali, dia peduli. Ketiga ini Bang, ketika sudah peduli, dia harus bisa belajar mengayomi, menghormati semua, tidak ada perbedaan di antara khas dan suku gitu. Oke. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekali
kecolongan khususnya di Kota Bekasi Ah. dengan asumsi wah warga Kota Bekasi itu paling prioritas Betawi misalnya. Iya, iya. Mohon maaf, sekarang ini ya mungkin Betawi cuma sekian persen. 40%. Artinya kita harus ya Bhinneka Tunggal Ika itu. Betul. Nah, jangan sampai kita tidak apa ya, tidak mengayomi, tidak menghormati, tidak saling menyapa terhadap suku dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kita harus memberi itu yang tulus, Bang. Jangan hanya apa ya, yang tadi Abang bilang, wah Bang Zen ini orangnya murah senyum dan murah nyapa. Ya bagi saya jangan terlalu senyum juga, Bang. Nanti disangka stres kita kan. Iya. Tapi ketika saya memiliki 4 item saya untuk mengayomi, menyapa dan menghormati antar beragama atau suku, bagi saya itu adalah suatu nilai yang luar biasa. Poinnya seperti itu. Dan bagi teman-teman warga pemuda-pemudi khususnya masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok, jangan sampai salah memilih, pesan saya. Ingat Dari satu kesalahan memilih kita, Ya. itu penyakitnya untuk 5 tahun 5 ke tahun. depan, Bang. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena fungsi pemilihan ini tidak hanya untuk saat itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Posisinya misalkan ketika kita mau menyalah memilih dalam artian orang ada yang misalkan memberi atau membayar hak suaranya. Oke. Tapi di angka hak suara dibayar misalkan 100.000, posisinya hanya saat itu kita nikmat. Putus. Dan orang yang memilih, yang membeli itu, dia berasumsi, oh saya beli suara Anda. Transaksional begitu. ya? Transaksional, profesional, kan begitu. Ketika Anda mau ada aspirasi, misalkan RW ini, RT ini, ya sudah, lupakan. Iya. Tapi kalau misalkan Anda memilih yang orangnya jelas, disposisinya jelas, orangnya jelas, kita Komitmennya bisa jelas. datang ke rumahnya, tok, Assalamualaikum, Bang Jen. Iya. Gimana nih, suara aja kan udah numpuk, udah ini. Nah, artinya saya akan menyaring dan selesaikan haknya, aspirasi tersebut. Oke. Itu Bang, poin saya. Iya. Karena teman-teman, saudara, sahabat-sahabat, 100.000 dikali dibagi 5 tahun hanya 0,1 perak. Artinya, itulah hak kita suara hanya 0,1 perak, Bang. Sedih banget ya. Yang ada sia-sianya, Bang. Cuman hari itu kita bisa beli di Samsung, misalkan bisa beli Padang. sembarangan kan gitu. Iya. Tapi untuk 5 tahun ke depan kita sudah pusing, Bang. Ketika misalkan jalanan rusak, got ini atau RT lingkungan kita nggak ini, ya siapa suruh? Kan begitu. Bisa jadi. Ini pesan saya, Bang. Mohon maaf teman-teman, jangan sampai terpancing dengan nominal yang dikasihkan, tapi tidak fungsi untuk 5 tahun ke depan. Saya berharap kepada Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, ya coba buatlah pemilih yang luar biasa, hak suara yang berikan ke orang yang benar-benar komitmen dan hasil semua untuk masyarakatnya setempat khususnya. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi pesan moral dari Bang Haji, jangan sampai kita memilih yang orang yang nggak punya komitmen gitu, apalagi nggak punya latar belakang atau nggak punya kapasitas gitu ya, sehingga hanya bersifat transaksional aja gitu kan, sehari itu aja Bang ya. Tapi dia nggak panjang sampai 5 tahun ke depan itu. Oleh karenanya beliau kembali berikan pesan kepada masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok agar memilih dengan cerdas, seperti itu Bang ya. Iya, dengan cerdas. Bang, ada yang nanya nih Bang, dari persoalannya ada di Bekasi dan Kota Depok, Abang melihat ada masalah apa nih Bang yang perlu perbaiki atau lebih kembangkan lagi gitu Bang? Kemacetannya kah atau tenaga kerja kah, peluang-peluangnya segala macam? Yang saya Hemat Abang ya? hemat kemarin itu yang terdekat mengenai pendidikan, Bang. Pendidikan ya? Iya, mengenai pendidikan, Program 9. program yang sudah ada di Jabar tapi Kota Bekasi berbeda. Oke, apa itu Bang? Kayak ada semat pintar kalau nggak salah itu ya. Jabar itu kan Jabar juara, Oh, iya. lalu ada semat pintar, Iya. terus sekolah-sekolah gitu kan. Nah, kita ini sendiri berbeda. Nah, kenapa? Ya saya juga kurang paham, Bang. Iya. Artinya saya pengen rule itu maunya dari Jabar ke kota itu satu ya sinergi. Oke. Jadi ya tidak dirugikan masyarakat atau anak-anak didik bangsa ini tidak dirugikan. Jadi yang bicara zonasi akhirnya kalah dengan orang yang punya kepentingan A misalkan seperti itu. Itu yang kesian, Bang. Satu. Kedua mengenai kesehatan. Dari yang sebelumnya kesehatan itu bagus lah.
Bagus dalam artian yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi bahwa mengenai kesehatan yang ada ya dulu diciptakan oleh saya punya senior ya. Iya. Itu menciptakan bahwa KS itu sebenarnya fungsi sekali itu. Banget Bang. Itu banyak dirasakan banget. Banyak dirasakan bagi saya karena beliau itu luar biasa sebenarnya ya mungkin ada orang yang tidak berkenan dia jadi ya, politis biasa Bang. seperti itu lah. Wajar tapi bagi saya itu benarnya sangat berfungsi Bang. Karena apa? Toh hasilnya itu yang setahu saya ya Bang. Hasilnya itu toh dari pajak kok. Iya. Masyarakat. Dari apa? Dari hasil semua lalu dia berikan untuk kembali lagi ke masyarakat. Bagi saya itu bagus-bagus saja. Sah-sah saja gitu kan. Kenapa tidak diteruskan atau dilanjutkan? Itulah Bang. Makanya berpolitisian kita di Bekasi ini benar-benar kental. Yang tadi situasi memanas bagi saya, jangan panas, selalu aja enjoy. Kita fungsi ini, kita berdiri ini fungsinya hanya untuk kapasitas kepentingan masyarakat seharusnya. Jangan ada berasumsi oh kita dengan dekat si A, si B. Ya, inilah akhirnya jadi tidak objektif Bang. Akhirnya yang merugikan ya masyarakat. Betul. Ya kayak yang sekarang kesehatan kena dampaknya ya masyarakat. Betul. Mengenai kesehatan dan sebagainya. Dengan adanya kedekatan si ini akhirnya ada orang bisa masuk. Padahal orang-orang yang susah sebenarnya Bang yang membutuhkan itu satu. Ya kayak kemarin pendidikan sekolah. Orang yang dekat si A, si B banyak masuk. Atau ada atensi A, B, C, D. Aduh, saya sedikit ngikutin tuh Bang. Itu yang saya ingin benahkan. Kalau memang saya nanti diwakilkan untuk Jawa Barat, saya ingin membantu untuk ya menyampaikan aspirasi ini sebenarnya. Karena apa Bang? Anak bangsa yang benar-benar orang tidak mampu untuk belajar di suatu tempat yang favorit dan akhirnya tidak bisa Bang. Harus bayar, harus apa ya? Harus begitulah. Kita nggak bisa bicara lebih spesifik ya Abang mungkin sudah tahu juga gitu. Itu yang merasa miris, sedih sekali Bang lihatnya. Padahal pendidikan itu vital banget Bang ya. Iya, fundamental ya. Fundamental sekali. Bagi masyarakat. Makanya garis atas dengan ke bawah itu tidak seirama. Kalau saya lihat karena misinya Jabar misalkan Jabar Juara. Jabar Juara punya ini pendidikan untuk smart pintar itu kan. Ada kalau nggak salah mobil-mobil smart pintar itu yang Jabar itu. Nah, itu kenapa di Bekasi, Kota Bekasi tidak seiringan saya lihat. Tapi kalau di kabupaten saya lihat seiringan. Saya nggak tahu juga Bang dalam hal itu. Artinya makanya ke depannya kita harus berpikir untuk jangka panjang untuk kepentingan bersama. Saya pikir seperti itu. Siapapun nanti yang menjabat di Kota Bekasi, ketika kepentingan itu real atau kebersamaan itu berfungsi untuk warga Kota Bekasi, saya rasa insya Allah orang pun akan melihat dan benar-benar membuktikan bahwa siapa yang layak untuk fungsi untuk Kota Bekasi. Poinnya seperti itu. Oke, Bang Haji, kita lihat Golkar ini kan partai lama ya, dia sudah matang lah gitu. Bahkan kaderisasi anak-anak muda juga kita lihat sampai sekarang. Bahkan caleg-caleg muda juga muncul gitu hari-hari ini gitu ya. Nah ini apakah ini bentuk representasi daripada pembangunan SDM Partai Golkar yang terus dilakukan? Ya kalau saya rasa Partai Golkar itu kan partai tertua Bang. Iya. Partai tertua, rekor terbanyak, pemenang pemilu. Iya. Partai pencetak kader, partai berkualitas dan memiliki jaringan yang luas. Artinya goncang-gancing di Partai Golkar ini khususnya di Kota Bekasi itu normal-normal aja sebenarnya. Cuma masyarakat itu lagi-lagi hanya melihat, mendengar baru katanya. Makanya masyarakat kita ini sekarang harus disapa Bang. Diayomi, ditegur, dirangkul untuk dia biar bisa benar-benar dirasakan, dihormati. Poinnya seperti itu. Ketika kita dengan ada goncang-gancing saat ini dan akhirnya kita tidak menyapa, merangkul, ya dia akan bingung. Benar nggak Bang? Artinya jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Makanya saya sapa langsung Bang ke masyarakatnya. Saya langsung tegur langsung. Ada apa? Kenapa? Karena di Kota Bekasi Bang, bukan saya katanya, di Kota Bekasi ini ya memang luar biasa Golkar ini Bang. Dari zaman dulu sampai saat ini goncang-gancingnya kita ini Bang. Tapi akar kita sudah tetap kokoh Bang. Mudah-mudahan teman-teman yang masih
bimbang atau ragu dengan kegolkarannya, ya bagi saya jangan sampai menyesal gitu. Ayolah kita bersatu, ayo kita tetap solid menjaga Patriot ini biar lebih sejuk dan adem, Bang. Mantap. Bang, ngomong-ngomong soal Siapa? perempuan Bang ya. Mungkin Abang punya Siapa? punya ide, gagasan atau pandangan tentang pemberdayaan perempuan atau perempuannya di Kota Bekasi dia pemilih terbanyak loh Bang ya. Ya. Seharusnya mereka ini seperti apakan itu Bang? Nah, itulah yang Abang sampaikan itu. Tidak hanya di Kota Bekasi, Bang. Ya, Depok juga. Perempuan itu memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu, dia lebih banyak dibandingkan kita laki-laki, kaum Hawa dan kaum. Kenapa? Karena ya dalam Al-Qur'an, sebagai saya orang muslim, Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, man salasa wa ruba'a. Boleh menikahkan 1, 2, 3. Ya. Di situ sudah tertera, berarti kan perempuan banyak. Ya. Artinya, makanya fungsikan perempuan ini kita hormati, sosok seorang yang luar biasa, sosok seorang ibu yang kira-kira kita menghormati beliau yang luar biasa. Jangan sampai menyalahgunakan apa arti perempuan. Oke. Walaupun ada sekarang ini genderisasi dan lain sebagainya, ya bagi kita itu hanya ilmu untuk kita pemetaan, mengambil semua hikmah dan ya pembelajaran. Tapi bagi kita harus hormati itu, sosok seorang perempuan dan ibu. Karena tanpa ibu kita tidak ada apa-apa, dan sebaliknya ibu pun tanpa ayah tidak juga jadi, kan begitu Pak. Kembali lagi kepada yang kuasa, kan begitu Pak poinnya. Makin seru nih ya kita bincang-bincang dengan Bang Haji. Bang Haji, saya agak menggelitik soal masyarakat disabilitas yang ada di Kota Bekasi ya. Ini kalau misalnya Abang nanti jadi wakil rakyat di provinsi, dapil Kota Bekasi, Kota Depok, Abang punya gagasan nggak buat mereka? Iya, memang setahu saya juga kan sampai saat ini ada tempat-tempat khusus buat mereka. Tapi ya mungkin dari pemerintah kurang lebih aware gitu ya. Dalam hal ini ya hanya sebatas itu aja gitu. Tapi ya makanya saya bilang tadi Bang, saya itu punya dua kriteria yang saya ingin kembangkan di Kota Bekasi. Yang pertama UMKM, yang kedua kesehatan. Oh itu aja. Nah, fokus kenapa dari situ? Ketika kita sehat, Bang, tidak ada, mohon maaf, orang yang seperti Abang tadi bicarakan. Saya yakin dengan semua sehat, pasti tubuh, jari, mata, kuping, telinga dan sebagainya akan menjadi sehat. Sehat pun tanpa UMKM dan ekonomi itu akan menjadi sakit. Maka keduaan itu jadi sinergi untuk kita ke depannya, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas semua agar tetap sehat, tetap UMKM pun berekonomi yang di Kota Bekasi berjalan dengan oke, bagus. Nah, itu pun tidak hanya bisa saya sendiri, Bang. Saya pun butuh teman-teman, rekan-rekan, semua masyarakat yang ada di Kota Bekasi untuk menciptakan saya akan menjadi wakil rakyat. Ya, saya butuh dengan semua kebersamaan. Walaupun saya punya ekonomi misalkan, tapi kalau tanpa semua ini, saya tidak akan jadi apa-apa. Poinnya seperti itu. Dukungannya ya. Artinya dukungannya, kan begitu Bang. Artinya saya punya kekuatan, saya punya ini, tetap aja. Kalau saya tidak didukung oleh teman-teman, pemuda-pemudi yang ada di Kota Bekasi atau bapak, ibu, mak-mak dan sebagainya, nggak akan jadi. Tapi saya yakin dengan ibu-ibu, bapak dan adik-adik semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ada di Kota Bekasi melihat dalam siaran ini, ya saya rasa yuk sama-sama buktikan bahwa kita jangan sampai salah memilih dalam hal apapun. Nah, karena sesuatu yang kita pilih salah Bang, kita rasakannya nggak enak Bang. Jangan kita mau makan nih hari ini, kenapa ya nasi pakai telur gitu. Nah, ketika saya nggak mau makan nasi pakai telur kan nggak enak Bang. Kita paksakan akhirnya untuk makan, terpaksa. Jadi ketika kita pengen makan pizza atau apa, tiba-tiba makan nasi pakai telur kan nggak enak. Gitu. Seperti itu Bang. Menarik ya. Bang, mungkin kita ke terakhir ya, ke closing statement aja Bang ya. Iya Bang. Sama nanti mungkin sedikit edukasi buat para pemilih di Kota Bekasi dan Kota Depok untuk bersama-sama ayo kita melek politik, cari pemilih-pemilih yang cerdas,
yang tentunya yang disiarkan di Bekasi Media. Iya, mantap. Mangga Bang, silakan Bang. Ya, terima kasih pada teman-teman khususnya Bekasi Media dan umumnya masyarakat Kota Bekasi, Kota Depok, Bapak, Ibu, Encang, Encingnya Babe, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Saya atas nama Bang Zen, Bang Haji Zainul Miftah, ingin sedikit mengingatkan kepada semua, pesta demokrasi saat ini sudah mulai dengan hak memilih siapapun, monggo dipersilakan. Tapi pesan saya hanya satu pada semua yang menyaksikan mendengar ini, jangan sampai ada kesalahan memilih dan penyesalan di kemudian hari. Yang namanya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak akan ada kedekatan untuk lebih dekat lagi terhadap saya. Insya Allah saya bisa lebih kenal, lebih sayang, lebih sapa dan menyapa ibu bapak semua. Yuk buktikan nanti di 14 Februari 2024 untuk jangan lupa memilih yang konkret dan komitmen dan solid untuk aspirasi khususnya di Kota Bekasi dan Kota Depok. Ya bagi saya bukan saya mempromosikan, tapi saya ingin Bapak Ibu semua juga jangan sampai salah memilih. Karena fungsinya sangat dirasakan. Apa yang dirasakan, yang saya pernah turun ke lapangan, akhirnya merasakan benar Pak Haji saya salah memilih. Kenapa? Karena yang tadi itu yang saya rasakan kayak Pak Oga. Dapat cepet, ya udah, karena saya putus begitu poinnya. Gitu Bang Denis. Jadi monggo silakan, Bismillah, buktikan siapa orang yang kira-kira pantas untuk dipilih untuk perwakilan rakyat khususnya di provinsi. Jangan lupa kertas warna biru, nama saya Bang Zainul Miftah untuk provinsi Jawa Barat. Dapil 8 Kota Bekasi Kota Depok. Ya, mungkin cukup sekian Bang dari saya, hanya sebatas itu Bang. Saya tidak mau juga banyak-banyak bicara Bang. Tapi tidak ada fungsinya juga kalau terlalu banyak bicara. Tapi saya ingin membuktikan kepada semua masyarakat Kota Bekasi. Karya Bang. Kita berbuat. Karena selagi saya dikasih kepercayaan untuk menjaga amanah ini, saya menjabat di 2024, insya Allah saya akan jaga ini. Itu pesan saya Bang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua pemirsa yang hari ini bersama Bang Haji Zainul Miftah, dan mungkin kita masih belum terlalu banyak ya, paling enggak dari sikapnya, gesturnya yang teman-teman lihat kita bisa merasakan auranya ya. Beliau yang cocok misalnya seperti itu untuk bisa mewakili masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok. Jangan lupa di tanggal 14 Februari ya. Pilih yang cerdas, yang komitmen, yang punya kapasitas gitu, dan punya elektabilitas Bang ya. Jangan sama Bang. Kenapa saya bilang pilih yang bukan yang cerdas juga Bang, tapi yang asik Bang. Yang asik. Seperti kata ini Bang. Jadi asik itu ada singkatannya Bang. Amanah. Amanah. Tuh, ada amanah. Terus apa lagi Bang? Abang boleh baca, silakan. Jadi pilih yang asik kata Bang Haji, Gen. Amanah, inovatif, sopan, inovatif dan kreatif. Keren. Jadi yang asik ya. Jadi kalau yang semboyan dia. Kalau tidak asik Bang, tidak amanah, tidak sopan, tidak inovatif, tidak kreatif juga, nggak fungsi Bang. Ya, dan itu nggak asik. Nggak asik Bang. Tapi ketika itu dilakukan dan bisa amanah dan sopan, itu asik Bang. Asik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bekasi Media yang selalu memberi motivasi dan sinerginya untuk saya ke depan dan menjaga amanah. Insya Allah kalau dikasih amanah untuk menjabat 2024 nanti. Yuk tetap ikuti, dan nanti kelanjutannya mungkin akan saya dikasih info oleh tim Bekasi Media. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.